Selamat siang, perkenalkan nama saya Natalia Gracia Janis dari kelas 12G. Saat ini saya akan mewawancarai Bapak saya selaku kepala keluarga yang akan menjelaskan tentang silsilah keluarga kami. Kepada Bapak Benyamin Janis, dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat siang untuk kita semua. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Benyamin Janis. Saya anak kedua dari 5 bersaudara. Silsilah keluarga kami, suku kami itu awal mulanya itu berasal dari Sumatera. Satu tempat yang disebut Minangkabau. Jadi itulah cikal bakal dari suku kami yang sekarang sudah ratusan tahun, bahkan mungkin lebih dari 10 generasi berada di Manggarai Flores ini. Jadi suku dari Minangkabau ini awalnya itu dari Sumatera, dan ketika nenek moyang itu dulu tiba di Flores Barat, lebih khusus di Manggarai, suku ini berubah dari Minangkabau menjadi suku Kuleng. Jadi kami dari keluarga suku Kuleng yang berdomisili di seputaran Mano, Manggarai Timur. Jadi awal mulanya dulu nenek moyang ini berlayar dari Sumatera menuju tanah Flores, tetapi dia hanya berlabuh di bagian baratnya Pulau Flores. Nah, ada satu kejadian mistis yang terjadi zaman itu. Jadi cerita ini turun-temurun dari nenek moyang bahwa menceritakan bahwa ketika dia tiba di Laut Sawu bagian selatan Pulau Flores, dia melanjutkan perjalanan menuju puncak Mando Sawu, yaitu bukit yang berada di dekat Gunung Ranaka, yaitu gunung tertinggi di Pulau Flores. Nah, di situ dulu dia tidak bisa bercocok tanam karena tempatnya tidak memungkinkan, dan juga di situ dulu dia beristrikan bidadari. Jadi kalau dalam bahasa Manggarai dia beristrikan darat. Jadi makin hari makin tahun keluarga kecil ini berkembang. Akhirnya mereka membutuhkan tempat yang luas untuk bercocok tanam. Nah, dari puncak Gunung Mando Sawu ini, nenek moyang ini melihat satu hamparan yang terletak di bawah kaki Gunung Mando Sawu ini. Akhirnya dia dan istri dan anaknya berencana untuk pindah ke hamparan yang sangat datar untuk bercocok tanam. Karena suku ini ternyata di sana juga adalah suku yang dominan masyarakat, yaitu bertani atau bercocok tanam. Nah, satu kejadian yang sangat ajaib saat itu diceritakan oleh nenek moyang bahwa ketika mereka mau turun ke satu kampung yang berada di lembah Gunung Mando Sawu ini, jadi dia dipandu oleh sebuah binatang liar yang orang Manggarai sebut rutung. Kalau bahasa Indonesianya itu mungkin landak atau babi landak. Nah, jadi secara mistis binatang ini memandu nenek moyang kami ini turun ke dataran rendah di bawah kaki Gunung Mando Sawu. Saat itu kami tidak tahu bagaimana perjanjian mereka dengan nenek moyang. Setelah dia tiba di dataran lembah Mano yang sekarang disebut Mano, jadi di situ nenek moyang kami bersumpah bahwa binatang yang telah membantu nenek moyang ini menjadi binatang pemali buat kami untuk dimakan. Sehingga sampai hari ini keturunan kami dari suku Kuleng yang berasal dari Minangkabau, Sumatera, kami tidak bakalan bisa makan daging
Rutung atau babi landak. Jadi seperti itu cerita awalnya tentang suku kami. Lalu berkembang, mereka hidup berpindah-pindah. Jadi Kampung Mano itu bukan kampung pertama ditujukan. Jadi ada satu bukit di dekat Kampung Mano itu, namanya itu Gololobos. Nah, di situ dulu ketika nenek moyang itu datang pertama kali di Gololobos ini, dia langsung membuat tungku api. Jadi tungku api ini dibuat dari 3 batu kecil yang memungkinkan untuk dia menaruh panci atau tempat masak di atasnya. Jadi tungku batu itu sampai sekarang itu masih ada. Dan secara mistis, walaupun kecil, tungku api itu atau batu kecil itu kuat dan susah untuk diangkat. Jadi dari Gololobos ini dulu nenek moyang itu pindah lagi. Jadi pindah lagi ke satu tempat yang namanya Bangka Kuleng. Jadi di Bangka Kuleng ini kebetulan tempatnya itu di tebing, jadi tidak memungkinkan juga untuk berkembang. Akhirnya nenek moyang ini memutuskan untuk pindah lagi dari Bangka Kuleng yang sekarang yaitu Kampung Mano. Jadi cikal bakal Kampung Mano itu dari nenek moyang yang berasal dari Sumatera, sekarang sudah berkembang menjadi kurang lebih 5.000 penduduk yang ada di bawah kaki Gunung Mandosabu dan dominasi oleh suku kami yaitu suku Kuleng. Kira-kira seperti itu. Baik, itu tadi awal dari nenek moyang yang sekarang kita tempati di kita tinggali namanya Mano. Untuk silsilah keluarganya mungkin bisa diceritakan dari yang setahu Bapak. Ya, dulu itu awal mula dari suku ini tidak berkembang. Nah, akhirnya ada satu istilah orang Manggarai itu caku sama CKM. Jadi itu perkawinan sesama suku. Jadi itu yang membuat di Mano itu satu keturunan, tetapi sekarang sudah ada yang menjadi anak Rona dan sudah ada yang menjadi anak Wina. Nah, orang tua saya ini dia kurang lebih generasi ke 12 di Kampung Mano. Cuman yang dapat saya simpan sejarahnya dari cerita bapak, bahwa bapaknya dulu ini berasal dari suku Kuleng juga, dan dia menikahi seorang perempuan yang berasal dari Manggarai tapi bagian timur. Nah, dari situ melahirkan banyak sekali anak. Jadi namanya itu Empololo. Jadi Empololo ini saya juga tidak tahu siapa istrinya, karena kultur orang Manggarai itu tidak ada budaya tulis. Jadi budaya cerita turun temurun dari bapak ke mamanya. Jadi Lolo ini dia mempunyai anak banyak sekali, dan yang saya ingat itu dia ada 3 anak laki-laki yang disebutkan, tetapi tidak pernah disebutkan anak perempuan. Jadi ada namanya Jureng, Bule, Dunte. Nah, keturunan kami ini keturunan dari Bule, dari Dunte. Jadi Dunte ini dia menikah lagi dan dia mempunyai anak laki-laki itu ada 5. Jadi ada Lagong, ada Paor, ada Kaor, ada Sa, ada 4, maaf. Jadi bapak saya ini dia dari bapak yang namanya ini Kaor. Jadi Kaor ini dia anak ketiga setelah Lagong, Paor, Kaor. Nah,
bapak saya ini namanya Isidorus Ado. Nah, Isidorus Ado. Jadi Isidorus Ado ini dia anak tunggal dari pernikahan kakek Kaur ini dengan nenek yang namanya Veronica Lahung. Jadi pernikahan ini tidak menghasilkan banyak anak, tetapi dia menghasilkan hanya anak tunggal, yaitu Mandok. Jadi namanya Isidorus Ado, tetapi dikenal dengan Mandok. Nah, jadi Mandok ini dia menikah dengan seorang perempuan dari Manggarai juga. Dia dari bagian Borong, namanya itu Ende Siti, yaitu Yuliana Siti nama lengkapnya. Nah, Ende Siti ini dia berasal dari keluarga Muslim, tetapi karena cintanya dia dengan Mandok, maka dia berpindah keyakinan dari Muslim menjadi seorang Katolik. Nah, dari pernikahan Mandok dan Ende Siti ini menghasilkan 5 bersaudara. Nah, di anak pertamanya ini namanya Fidelis Daur, dan anak keduanya itu Benyamin Janis, yaitu saya, dan yang ketiga adik perempuan saya yang namanya Justina Renut, dan yang keempat Rosalia Hadia, dan yang terakhir ini namanya Rosalia Dalima Memuk. Jadi kami 5 bersaudara, 2 laki-laki dan 3 perempuan. Semuanya sudah menikah. Saya menikah dengan seorang putri cantik yang berasal dari Manggarai Barat yang bernama Johanna Francisca Dikta. Jadi dia putri cantik yang sangat saya cintai. Dulu kisah cintanya terlalu panjang, tapi mungkin tidak cukup saya ceritakan di sini. Jadi pernikahan saya dengan istri saya Johanna Francisca Dikta membuahkan keturunan, yaitu 3 anak saya, yaitu yang pertama yang ini, Natalia Gracia Janis. Jadi dia lahir di Denpasar tanggal 18 bulan 12 tahun 2007. Sedangkan anak yang kedua namanya Margaret Jesliana Janis, juga lahir di Denpasar tanggal 26 Januari 2012. Sedangkan yang ketiga yaitu laki-laki tangguh yang namanya Isidorus Gilbert Janis, dipanggil Gilbert, dan dia lahir di Labuan Bajo tanggal 15 Mei tahun 2018. Jadi kira-kira seperti itu silsilah keluarga yang saya sampaikan sekarang. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, terima kasih kepada Bapak saya. Sungguh keluarga yang luar biasa, dan itu tadi silsilah keluarga saya yang dimana narasumbernya itu Bapak saya sendiri. Sekian video wawancara saya. Terima kasih.